Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ana Miloba. Oke guys, kita udah lama nggak cuap-cuap, video aku nggak upload ya. Nah untuk hari ini aku mau ngasih ke kalian sesuatu yang mungkin bermanfaat. Nah ini seputar tentang pengalaman aku selama aku sekolah. Aku mau cerita bagaimana aku bisa mendapatkan 3 juara olimpiade selama SMP, SMA dengan tiga bidang yang berbeda. Bagaimana kiat-kiatnya, apa yang aku lakukan, itu mungkin nanti sederhana buat aku, tapi nggak tahu kalau buat kalian ya. Oke, awal cerita dulu pas aku ikut olimpiade itu dimulai pas aku itu SMP kelas 2 tingkat 8 ya berarti. Nah itu aku ditunjuk oleh sekolah SMP Negeri 1 Blitar 3, itu sekolah saya, ditunjuk untuk menjadi peserta olimpiade tingkat kabupaten. Nah itu tanpa seleksi. Kenapa? Karena SMP kita itu mengambil langsung orang-orang yang dianggap pandai di sekolah itu. Jadi tanpa tes di sekolah, tapi kandidat-kandidatnya udah ditentukan oleh gurunya. Jadi siapa yang pinter, siapa yang pinter, siapa yang pinter. Nah itu diambil semua. Nah dibagilah bidangnya yang olimpiade itu. Nah kebetulan aku ini, oh iya aku lupa, kemarin untuk yang khusus IPA itu tes. Nah saya itu mengikuti tes, yang ngetes itu Bu Etin, masih inget banget aku. Nah aku tes, tapi aku nggak lolos untuk mengikuti tes IPA-nya, untuk mengikuti olimpiade IPA aku nggak lolos. Nah tapi di situ aku masih tetap suruh ikut sama gurunya, tapi aku dikasih bidang yang berbeda. Nah bidangnya itu aku dikasih astronomi sama Pak Rubianto, masih inget banget aku, yang bagi itu Pak Rubianto. Kusnyana, kamu dapet astronomi. Nah di waktu itu tuh aku tuh bener-bener buta. Maksudnya astronomi itu nggak tahu astronomi itu ilmu mempelajari apa, terus materinya apa, kan nggak ada di SMP kan, tapi ada astronomi kan. Nah terus aku tanya ke bapaknya, terus dijawab oleh kakak kelas aku, si Ketut itu yang kembar, itu astronomi itu tentang planet-planet. Nah dari situ aku inisiatif lah, besoknya pas pulang sekolah itu aku nyari buku yang dari mbak-mbak aku, pokoknya buku apapun yang ada tentang planetnya. Buku SMP yang tentang ada planetnya aku pelajari, buku-buku SMA punya mbak aku yang ada planet-planetnya semuanya aku pelajari. Dan di situ aku pahami, benar-benar aku pahami dan aku hafal. Aku ini punya kelebihan sih, aku bisa menghafal dengan cepat, itu kelebihan aku. Aku bisa memahami materi dengan cepat walaupun tanpa dijelaskan, itu kelebihan aku mungkin ya. Jadi dari situ aku kumpulkan buku-bukunya, terus aku pelajari, aku hafalkan semuanya sampai jarak matahari ke semua planet itu aku hafal, diameter semua planet itu aku hafal, bener-bener aku hafal, dan semuanya itu aku pelajari kayak gitu ya. Terus sampai pas hari hanya aku berangkat kan, nah itu aku tuh nggak pernah naik mobil ya, kayak katrok banget gitu ya, orang desa nggak pernah ke kota, nggak pernah naik mobil. Nah itu pertama kali aku naik mobil kayaknya ya. Nah itu aku untung nggak mabuk ya, aku naik mobil kepala sekolah ke Martapura kayak gitu. Aku lomba di sana, ternyata soalnya itu apa namanya, menurut aku tuh mudah karena aku sudah hafal semuanya, kayak planet ini jaraknya, diameternya, terus planet ini kayak gini. Aku nih udah hafal semua, jadi aku nih ngerjainnya itu ya mudah. Nah itu terus aku keluarkan
keluar dari lomba itu, aku ditanyai sama, masih ingat, sama Pak Muslim dulu, gimana kamu lombanya gitu. 50-50, aku bisa jawab 50-50 kayak gitu. Nah di situ bapak itu bilang, nah ini satu-satunya yang ada harapan untuk menang. Di situ aku nih udah bangga banget ya, karena teman-teman aku kan udah keluar semua dan ditanyai katanya tuh soalnya susah-susah. Nah pas di aku tuh soalnya menurut aku tuh mudah, karena aku udah belajar, aku udah menghafalin semua yang ada di buku kayak gitu. Jadi yang keluar itu yang aku pelajari kayak gitu. Nah aku lihat teman-teman aku tuh pada jawabnya itu kayaknya juga pinter-pinter semua ya yang di depan aku, samping aku. Tapi Tuhan berkata lain ya. Nah pas pengumuman itu kayaknya 1 bulan setelah setelah tes itu, soalnya itu 100 soal kalau nggak salah ya, 100 soal atau pokoknya banyak soal lah. Nah itu ABC-an semua, kalau kita jawab itu skornya biasanya itu 4, tapi kalau kita salah itu -1. Nah tipsnya kalau kalian ngerjain soal olimpiade, nanti aku kasih tahu di terakhir ya, ini cerita aku yang awal dulu. Nah 1 bulan setelah tes atau setelah olimpiade itu adalah pengumuman. Ada salah satu guru yang masuk di kelas aku, bawa secari kertas kayak piagam gitu sama amplop kayak gitu ya, deg 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 kayak gitu. Nah, rasanya itu kayak jantungnya mau copot. Itu pengumuman aku kayaknya juara kayak gitu ya. Terus diumumkan bahwa aku itu juara satu satu kabupaten. Itu aku bangganya sih. Kenapa aku bangganya? Pengumuman untuk mengikuti lomba itu -7 hari, 1 minggu sebelum lomba aku baru dikasih tahu. Dan 7 hari itu aku nggak tahu astronomi itu apa, tapi akhirnya aku bisa menang, bisa juara satu kabupaten. Mungkin teman-teman aku yang terlalu bodoh atau aku yang terlalu pinter, aku nggak tahu ya. Pokoknya itu udah kayak rezeki banget, aku bisa juara satu umum. Bukan juara satu umum ya, juara satu kabupaten untuk olimpiade astronomi tingkat SMP gitu. Itu kelas 2 aku. Nah di balik cerita itu aku sedikit cerita di situ. Aku ada pengorbanan sedikit. Ketika kita memang mau mencari impian yang lebih, kita kadang memang harus mengorbankan salah satunya. Nah aku mengorbankan ujian sekolah aku. Nah itu kan pelaksanaannya pas ujian sekolah kayak gitu. Nah aku ini fokus ke olimpiade, jadi aku nggak fokus ke ujian sekolahnya. Alhasil ujian sekolahnya aku dapat juara kelas, juara 2. Harusnya aku juara 1, biasanya sih aku juara 1. Nah tapi nggak apa-apa karena itu sudah dibayar kontan dengan juara satu astronomi tingkat kabupaten. Nah itu kalau memang harus dikorbankan salah satu ya, itu juara. Aku biasanya kelas 1 sampai kelas 9 itu juara 1 terus. Nah pas aku korbankan untuk olimpiade, aku juara 2 kelas. Nggak apa-apa karena itu sudah impas kayak gitu. Nah itu cerita aku yang untuk astronomi. Pokoknya kita itu memang harus berusaha. Menang itu, kalau kesuksesan itu nggak bisa diambil cuma-cuma ya, kita memang harus berusaha. Orang lain nggak tahu usaha kita seperti apa. Nah itu yang pertama. Nah olimpiade yang kedua itu aku ikut olimpiade biologi. Nah, olimpiade biologi tingkat SMA. Aku SMA-nya di SMA Negeri 1 Blitar. Nah, aku kelas 10 itu sudah ikut olimpiade biologi. Aku ditunjuk karena aku ikut eskul biologi sih. Aku ikut eskul biologi yang khusus nantinya akan menjadi peserta olimpiade. Kenapa aku ikut olimpiade biologi? Karena aku senang banget dengan materi biologi. Aku senang banget dengan pelajaran biologi. Nah, kelas 10 itu aku ditunjuk. Padahal teman-teman aku juga banyak yang lebih pintar dari aku, tapi kuasa Tuhan lagi itu, karena doa-doa aku terjawab, aku ditunjuk lagi menjadi peserta olimpiade.
Nah, di situ ada cerita yang bikin aku itu menjadi semangat banget, menjadi cambuk buat aku. Kenapa harus menang? Karena di situ aku ini kan di kelas tidak terkenal pinter ya, karena kelas aku kan kelas unggulan di SMA Negeri 1 Blitar. Jadi semuanya itu memang orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah pinter banget. Nah, aku ini orang yang rata-rata ya, kalau di kelas itu tuh pertengahan lah, nggak terlalu pintar, nggak terlalu bodoh. Itu karena aku memang nggak berusaha untuk jadi yang nomor satu sih, aku biasa-biasa aja. Nah, di situ makanya ada seorang guru yang kayak ngeremehin kemampuan aku kayak gitu loh. Dia itu lebih milih yang lain kayak gitu. Nah, terus itu yang aku rasakan. Jadi di situ ada kayak aku nih dendam kayak gitu loh. Ketika orang lain itu meremehkan kita, balas dendam terbaik itu adalah kita menjadi yang terbaik. Itu kalau menurut aku. Jadi ketika kamu diremehkan oleh orang lain, jadilah orang yang terbaik kayak gitu. Nah, itu adalah balas dendam yang paling bagus. Nah, di situ aku kayak terpacu banget, kayak tercambuk kayak gitu ya, semangat aku. Aku belajar setiap hari. Nah, ketika kita mau olimpiade, apa yang kita pelajari itu materi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kita harus khatam. Padahal aku kan masih kelas 10 ya, aku masih kelas 10, aku harus belajar materi kelas 2, kelas 11, kelas 12. Itu tanpa bimbingan, ada sih bimbingan dari ibu aku, tapi itu cuman sedikit karena materi biologi kan luas ya. Di situ aku belajar sendiri. Materi kelas 11 aku baca semua, aku selesain. Kelas 12 aku baca, aku selesain semua. Plus di situ aku belajar soal-soal olimpiade 5 tahun terakhir, minimal itu 5 tahun terakhir. Ketika aku ikut 2010 atau 2011 ya, berarti aku harus pokoknya 5 tahun ke bawah, 10, kalau bisa 10 tahun ke bawah itu kamu pelajari semua. Nah, itu yang aku lakukan. Semua soal aku kumpulin, aku jadiin satu. Aku pelajari setiap hari, setiap pulang sekolah. Pokoknya sesempat aku, sebisa mungkin aku tuh belajar itu terus. Pokoknya semua soal setiap tahunnya aku harus bisa mengerjakannya. Aku harus tahu jawabannya dengan sendiri kayak gitu. Nah, itu yang aku pelajari tiap hari. Pokoknya semua soal aku jawab. Terus ketika aku nggak mudeng, aku itu harus cari materinya sampai aku tuh mudeng, kerjain. Terus kayak gitu. Nah, itu yang aku lakukan selama kira-kira 1 bulan. Kalau SMA ini masih agak lama pemberitahuannya karena ada persiapan. Tapi kalau SMP kemarin itu memang nggak ada. Nah, ini masih ada persiapan. Jadi aku benar-benar pelajari soal-soal itu semuanya aku jawab. Yang kira-kira setiap tahunnya itu aku tandai, setiap tahunnya itu pasti keluar yang materi itu aku tandai, itu aku harus bisa semua kayak gitu. Nah, itu yang aku pelajari setiap hari kayak gitu, bekerja keras, baca, terus latihan soal yang sangat banyak kayak gitu. Nah, terus pas lomba itu di sana itu aku hampir telat karena bis kami itu datangnya itu terlambat. Nah, tapi nggak apa-apa, aku nggak telat, aku langsung masuk ke kelas. Aku lomba, aku mengerjakan 100 soal biologi, kalau nggak salah ya, pokoknya 100 soal biologi. Waktunya lumayan banyak, sekitar 2 jaman saya lupa. Nah, itu aku tipsnya kalau aku ngerjain soal itu aku jawab semua. Kenapa? Ketika itu benar berarti plus 4, kalau salah min 1. Kalau aku jawab benar berarti kan plus 4. Ketika aku satunya salah berarti min 1, nggak apa-apa, itu masih ada poin kayak gitu. Jadi aku jawab semua. Yang pertama aku kerjain dulu. Aku kerjain yang aku bisa, pokoknya yang aku mantap, aku bisa aku kerjain sampai tuntas dulu, sampai akhir. Nah, yang aku nggak bisa aku tandai, aku loncatin. Nah, setelah aku selesai mengerjakan yang aku bisa, nah yang tidak aku bisa aku ulangi lagi. Yang kira-kira aku ada nyantel sedikit tentang materi itu, aku jawab lagi. Dan akhirnya kira-kira mungkin ada 10 soal atau 5 soal yang benar-benar aku tuh blank. Aku nggak tahu itu materi bagian yang mana, itu mengarah kemana. Nah, itu mungkin aku nggak jawab.
Tapi kalau kemarin itu aku jawab semua karena di situ untung-untungan ya. Kalau yang aku pas bener berarti plus 4, kalau salah -1. Jadi aku jawab semua. Habis itu habis olimpiade itu bener-bener capeknya itu kayak was-was, menang nggak ya. Nah di situ beberapa kayaknya 1 bulan kemudian ya, aku ini pengumuman, pokoknya nggak tahu beberapa minggu kemudian pengumuman, dan aku itu juara lagi, tapi ini juara 3. Nah tapi ini pun juara 3, selisih antara juara 1, juara 2, juara 3 itu cuma 1 poin. Jadi kita itu memang levelnya masih sama kataku, kan nggak jauh beda ya. Jadi aku agak besar kepala sedikit lah, nggak apa-apa, karena itu membuat kita itu percaya diri gitu. Aku juara 3 tingkat kabupaten. Nah terus selain aku belajar tiap hari, apa yang aku lakukan yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu yang pertama. Entah agamamu apa, dekatkan diri dengan Tuhan. Kayak kalau aku ya kayak tahajud, pokoknya minta terus salat duha kayak gitu. Itu yang sering aku lakukan. Kalau aku punya hajat, aku selalu kencengin ibadahnya gitu. Nah itu olimpiade aku yang kedua, aku juara 3 tingkat kabupaten untuk biologi kelas 10. Nah pas kelas 11 nya itu ada lagi olimpiade lagi, dan aku ikut lagi, tetapi ini aku beda. Kenapa? Ketika aku ikut biologi lagi, mungkin aku nggak bisa menang lagi. Nah aku ikut bidang lain, yaitu tentang kebumian. Aku ikut kebumian. Kebumian itu mempelajari tentang kayak geografi, kayak batuan, pokoknya tentang geografi lah itu ya. Nah, tentang geografi. Aku ini kan anak IPA juga ya, tapi aku pernah belajar geografi kelas 1. Yaitu ada bukunya kebumian dari sekolah khusus olimpiade gitu. Aku pelajari, aku setiap hari aku pelajari satu buku itu tebalnya kira-kira segini. Nah tebelnya segini buku itu, semuanya aku baca, nggak ada yang ketinggalan. Aku baca semua dan aku hafalin poin-poin yang penting yang kira-kira masuk di soal. Itu aku baca semua, aku hafalin. Nah itu lagi karena kelebihan aku menghafal lebih dengan cepat ya. Jadi itu hal yang mudah bagi aku untuk menghafal angka maupun semuanya, itu hampir hafal semuanya. Terus selain itu kita juga harus belajar tentang soal-soal lagi. Tentang soal-soal aku pelajari, aku dapat dari guru aku, itu ada bimbingan juga, tapi juga nggak banyak, tapi itu cukup membantu. Ada soal-soal, aku pelajari semuanya, aku tandai juga yang setiap tahunnya itu keluar, nanti bakal keluar lagi. Nah itu aku tandai. Terus habis itu aku pelajari setiap hari sampai hari H aku tes lagi di situ. Nah bagusnya ya, aku tuh di tes di Martapura juga. Aku di sana ketemu dengan temen aku yang dulu pas SMP itu juara 1 kebumian. Bayangkan, aku dulu pas dia kebumian, aku ikut astronomi. Pas aku ikut kebumian, dia masih ikut kebumian. Jadi ketika aku pas ikut kebumian, aku ini bersaing dengan teman aku yang dulunya itu juara 1 kebumian. Jadi di situ aku tuh kayak insecure ya, kayak kayak nggak percaya diri, terus kayak pesimis. Aku menang nggak ya? Di situ di depan aku itu teman aku yang dulu itu juara 1 kebumian, olimpiade kebumian tingkat kabupaten. Terus tapi di situ aku tetap optimis, aku ngerjain soalnya, sama 100 soal itu aku kerjain. Aku pilih-pilih yang kira-kira aku nih bisa aku kerjakan, yang nggak bisa aku tinggalkan. Seperti kalau waktunya masih, aku ulangi lagi sampai kira-kira aku tuh benar-benar menjawab semuanya. Nah di situ kira-kira 2 jam waktunya juga, 100 soal itu. Aku masih ketir-ketir ya, di situ ada teman aku,
teman aku 2, teman SMA yang di belakang itu. Nah teman aku yang juara 1 itu loh, itu saingan kayak aku tuh saingan paling berat kayak gitu, karena dia sudah pernah juara kayak gitu kan. Nah di situ oke, aku tuh masih doa terus, masih tahajud terus, kayak sholat duha kayak gitu. Aku doa terus, pokoknya sampai hari pengumuman tiba, dan aku berapa? Aku juara 1, bayangkan, aku juara 1 tingkat kabupaten. Dan aku mengalahkan temenku yang depanku tadi. Dia kalau nggak salah itu juara 2, kalau nggak juara 3. Tapi aku yang di situ aku yang juara 1. Itu seneng banget sumpah. Kayak dapat emas kayak gitu ya. Aku bisa mengalahkan temen aku bisa juara lagi 3 kali, bayangkan 3 kali aku juara olimpiade. Yang bener-bener aku tuh seneng kayak kompetisi kayak gini tuh aku seneng. Jadi aku ikuti terus. Nah ketiga-tiganya itu aku tuh sebenarnya masuk ke peserta olimpiade tingkat provinsi, tiga-tiganya, yang astronomi, kebumian, sama yang biologi. Aku tiga-tiganya itu masuk ke provinsi. Aku lomba di Palembang. Aku 3 kali ke Palembang lomba. Tapi di situ Tuhan berkehendak lain. Aku nggak ada juara yang untuk tingkat provinsi. Aku tahu kelemahan aku apa sebenarnya. Kalau tentang materi, aku ini paham. Aku juga hafal kalau untuk materi. Mungkin aku mampu kalau bersaing dengan mereka tentang materi. Tetapi apa? Aku di sini kalahnya itu di bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau tingkat astronomi, kalau tingkat provinsi itu soalnya itu 50% pakai bahasa Inggris, 50% pakai bahasa Indonesia, dan aku nggak ngerti bahasa Inggris. Kenapa aku nggak sampai bodoh banget tentang bahasa Inggris? Karena itu kesalahan aku. Aku ini dari dulu sampai mungkin sampai sekarang ya, kalau sekarang udah agak suka sih. Dari SMP sampai SMA aku ini benar-benar benci yang namanya bahasa Inggris. Ketika aku udah benci dengan sesuatu, aku nggak akan mempelajarinya, aku nggak mau tahu tentang itu. Itu kesalahan aku, jangan ditiru ya. Itu kesalahan aku, jangan ditiru. Pokoknya ketika kamu nggak suka, tetap aja kamu pelajari. Nah itu aku nggak pernah pelajari bahasa Inggris. Maksudnya ketika di sekolah dikasih guru, ya udah bablas aja, karena aku nggak mau dikasih berapapun nolak. Otak aku tuh nolak. Aku pernah les bahasa Inggris juga, dilesin sama ibu, dan itu juga nggak nangkep, nggak masuk ke otak aku, karena aku udah nggak mau, aku udah menolak, otak aku tuh udah menolak kayak gitu. Itu jangan ditiru. Nah mungkin ketika aku bisa bahasa Inggrisku lumayan bagus, mungkin aku bisa juara olimpiade tingkat provinsi. Nah pas adik kelas aku itu ada yang juara sampai tingkat provinsi, itu kayaknya dia itu juara 3 tingkat provinsi, dan dia itu tesnya yang tingkat nasional itu kemana? Ke Bunaken. Bayangkan, ke Bunaken. Kalau aku dulu itu harusnya itu di Cibubur, ada yang di Cibubur kalau tingkat nasionalnya, tapi Tuhan berkata lain, aku cukup sampai di kabupaten aja. Tapi nggak apa-apa, pengalaman dapat teman-teman yang hebat itu sudah lebih dari cukup. Piagamnya juga nanti aku share di sini, ada fotonya ya, piagam-piagam aku yang olimpiade SMP SMA itu, yang 3 bidang itu, sebagai buktian nanti di sini aku kasih. Nah itu cerita aku tentang bagaimana dapat juara olimpiade. Memang benar, kalau usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nggak ada orang yang pinter itu ujuk-ujuk ya. Memang IQ seseorang itu sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Ada yang agak ada yang agak encer kayak gitu. Nah aku ini lumayan agak yang kayak cerdas kayak gitu ya. Jadi ketika aku berusaha lebih keras dikit, aku bisa cerdas kayak gitu. Nah terus selain itu, kemarin itu kenapa aku bisa juara juga, mungkin karena Tuhan itu kasihan dengan aku. Kenapa? Aku doanya pas doa tahajud itu, Tuhan, aku ikut olimpiade ini buat ibuku. Aku nggak mau memalukan ibuku. Aku mau aku menang.
aku menang ini buat ibuku, bukan untuk aku nggak akan sombong ketika aku menang, tapi ini semua demi kebaikan ibuku dengan aku, kayak gitu. Nah di situ mungkin Tuhan melihat kesungguhan aku, kesungguhan doa aku, terus kesungguhan usaha aku. Jadi jadilah aku juara kayak gitu. Itu cerita aku tentang Olimpiade. Kalian yang mau menang Olimpiade, usaha dari sekarang, baca buku-bukunya, pelajari soal-soalnya 5 tahun terakhir. Kamu pahami, kamu selesaikan, kamu jawab sampai kamu tahu jawabannya sendiri tanpa Google ya. Kamu harus tahu jawabannya sendiri tanpa Google. Nah, ketika kamu punya keinginan, jangan sampai patah semangat. Apapun keinginanmu itu, kejar sampai dapat. Sampai kamu puas dengan diri kamu, bahwa menyatakan diri kamu tuh, oh aku sudah nggak bisa. Jadi gagal baru sukses itu nggak apa-apa. Tapi ketika kamu nggak pernah mencoba, itu adalah kegagalan yang sesungguhnya. Jadi kalau kamu sekarang merasa insecure, kayak merasa nggak percaya diri kayak gitu ya, nggak apa-apa. Kamu harus coba. Kalau gagal coba lagi sampai kamu bisa kayak gitu. Nah, itu sedikit dari aku. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Nah, kalian yang mau ikut Olimpiade, aku doakan menang. Tips dari aku ini jalankan ya. Semoga bisa membantu kalian untuk menjadi juara tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Itu kalau kalian itu tingkat nasional, itu benar-benar kalian itu kayak otak kalian itu udah tingkat nasional kayak gitu loh. Jadi kayak level nasional ya, bangga banget kayak gitu. Nah, itu sedikit dari aku tentang bagaimana aku bisa Olimpiade 3 bidang menang. Cukup sekian video dari aku. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya yang tentang aku juara 1 terus. Bagaimana tipsnya aku bisa juara 1 terus dari SD sampai SMA ya. Nanti setelah ini aku buatkan video lanjutan dari ini, tapi yang tentang juara kelas. Kalau ini tadi tentang khusus untuk Olimpiade ya. Oke, sampai jumpa.